welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TWK, yaitu nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar semakin bersemangat. Yuk subscribe, terima kasih. Soal nomor 1. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya A. Transisi rakyat ke masa industri, B. Rasa memiliki antara sesama rakyat, C. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan, D. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia, E. Gerakan orang-orang bumi putra terpelajar. Nah, di sini katanya rasa nasionalisme tumbuh pertama kali dari yang pilihan ganda ini ya teman-teman. Ini kita backlist saja yang nggak berkepentingan. Kita lihat yang A, transisi rakyat ke masa industri. Ini waktu itu belum ada ya teman-teman, jadi ini kurang tepat. Yang B, rasa memiliki antara sesama rakyat. Ini juga kurang tepat ya. Yang ditanyakan nasionalisme tumbuh pertama kali. Kita lihat yang C, keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, ini dia yang tepat ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Karena rasa nasionalisme ini dapat tumbuh adanya keinginan hidup bersama dalam perbedaan. Jadi yang pertama kali tumbuh ini adalah keinginan untuk merdeka. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu A. Memiliki hak yang sama untuk didampingi dalam hal pembelaan dan pemeriksaan di pengadilan. B. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. C. Memiliki hak mendapatkan cuti. D. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. E. Berhak mencari pekerjaan yang diinginkan. Jawaban yang tepat adalah kedudukan warga negara diwujudkan dalam aspek hukum yaitu yang A ya teman-teman. Memiliki hak yang sama untuk didampingi dalam hal pembelaan dan pemeriksaan di pengadilan. Kenapa? Karena itulah aspek hukum kedudukan negara yang beserta hak dan kewajibannya menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gitu ya teman-teman. Inilah kedudukan yang pertama yang diwujudkan dalam aspek hukum. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Contohnya yang pertama, ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Kedua, saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Ketiga, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Nah, sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama, B. Melestarikan budaya, C. Memelihara nilai-nilai luhur, D. Menghormati nenek moyang, E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Nah, kalau kita lihat nih, sikap-sikap dari perwujudannya ini, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, tolong-menolong, menghargai pendapat orang lain, ini termasuk dalam nilai-nilai luhur ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Ini termasuk nilai-nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia adalah A. Jokowi dan Yusuf Kala, B. SBY dan Budiono, C. Soekarno dan Muhammad Hatta, D. B.J. Habibie dan Adam Malik, E. SBY dan Jokowi. Ini udah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini julukannya biasanya kita sebut ini Bung Karno ya teman-teman. Bung Karno ini yang merupakan presiden pertama di Republik Indonesia yang dikenal sebagai sosok pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam A. Undang-Undang Dasar 1945,
B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Proklamasi, D. Ideologi negara, dan E. Sumpah Pemuda. Nah, yang ditanya adalah faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia. Ini udah jelas ya teman-teman, jawabannya itu adalah Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah yang E. Karena Sumpah Pemuda ini adalah salah satu tonggak utama nih. Ini tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dianggap sebagai kristalisasi ya teman-teman. Ini sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia di negara Indonesia kita ini. Inilah dia Sumpah Pemuda. Faktornya pembentuk nasionalisme yaitu Sumpah Pemuda. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Sikap dan perilaku rela berkorban yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa dan bernegara adalah maksud dari A. Pertahanan negara, B. Kewaspadaan nasional, C. Keamanan negara, D. Bela negara, dan E. Cinta tanah air. Sikap yang ditanya adalah sikap dan perilaku rela berkorban. Dari sini udah intinya ya teman-teman. Sikap dan perilaku rela berkorban berarti dia termasuk ke dalam bela negara. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Nah, bela negara ini termasuk juga untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman-ancaman yang ada di Indonesia ini teman-teman. Jadi melalui bela negara ini terciptalah sikap dan perilaku untuk rela berkorban. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa videonya kecepatan, kalian bisa pause dulu, baru nanti kita bahas bersama-sama, oke? Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, untuk dukung channel aku dengan cara subscribe. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya lulus. Amin. Next, soal nomor 7, bangsa Indonesia memiliki adat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramah tamahan dan sopan santun. Hal ini merupakan salah satu bukti perwujudan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Dasar negara, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Kepribadian bangsa, dan E. Keikhlasan. Kita lihat lagi pertanyaannya teman-teman. Bangsa Indonesia memiliki adat dan nilai kesopanan yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi. Poinnya itu di nilai keramah tamahan dan sopan santun. Nah, bukti perwujudan Pancasila keramah tamahan dan sopan santun ini adalah salah satu sikap, yaitu kepribadian bangsa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya kepribadian bangsa ini mencerminkan dalam Pancasila, maka dari itu setiap warga negara ini harus memahami betul-betul nih apa yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ini kan keramah tamahan dan sopan santun ini termasuk dalam poin-poin dalam nilai Pancasila juga ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Bagi seorang pelajar, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara antara lain A. Bekerja keras untuk mencapai teman-teman, kehidupan yang berkecukupan. B. Giat belajar demi kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. C. Menghafalkan sejarah perjuangan para pahlawan. D. Mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Memakai baju batik setiap hari. Ini udah jelas jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kan yang ditanya sikap seorang pelajar dalam mencintai tanah air. Ini giat belajar dan demi kepentingan keluarga, bangsa, dan negara. Ini udah sikap yang sangat bagus. Kita dengan belajar dengan baik, giat belajar dengan sungguh-sungguh, itu udah termasuk seorang sikap pelajar yang cinta tanah air. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu contoh semangat dan komitmen kebangsaan kita adalah A. Terus berjuang dan pantang menyerah untuk membela tanah air. B. Membiarkan para petinggi negara untuk berjuang sendiri. C. Melakukan demonstrasi untuk petinggi agar memperjuangkan kemerdekaan. D. Menyerahkan segala urusan bangsa kepada Polri. E. Patuh terhadap peraturan lalu lintas. Ini juga udah nampak ya teman-teman. Salah satu contoh semangat dan komitmen kebangsaan kita. Kalau misalnya nih, patuh terhadap peraturan lalu lintas ini nggak termasuk.
Menyerahkan segala urusan bangsa kepada Polri ini juga nggak termasuk. Yang ditanya ini ya teman-teman, semangat dan komitmen. Yang C, melakukan demonstrasi untuk petinggi agar memperjuangkan ini nggak juga ya teman-teman. Demonstrasi itu udah hal yang buruk. Bukan hal yang buruk ya sih ya, hal-hal yang nggak penting untuk semangat dan komitmen kebangsaan kita gitu, nggak termasuk ya teman-teman. Kalau yang B, membiarkan para petinggi negara untuk berjuang, ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Sedangkan yang A, terus berjuang dan pantang menyerah untuk membela tanah air. Jawabannya adalah yang A, itu adalah termasuk semangat dan komitmen, karena berjuang dan pantang menyerah. Berarti ada semangat dalam naluri diri sendiri gitu. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor terakhir, nomor 10, berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban negara diatur berdasarkan prinsip A. Kognitif, B. Unity, C. Liberty, D. Equality, E. Personality. Berdasarkan semangat nasionalisme, kedudukan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Berarti ini adanya persamaan ya teman-teman. Kalau adanya persamaan, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban, berarti jawabannya adalah equality. Ini termasuk dalam jenis-jenis nasionalisme ya teman-teman. Kognitif ini adalah kemampuan atau konseptual, tapi ini tidak termasuk dalam kedudukan hukum serta hak dan kewajiban. Sedangkan unity ini adalah kesatuan atau persatuan ya teman-teman. Liberty ini adalah kebebasan, ini nggak termasuk, dan personality ya kepribadian atau individuality. Jawaban yang tepat itu adalah equality, yaitu persamaan. Gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja untuk soal dan pembahasan TWK di part 1. Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman ya. Amin. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.